para asatil, para alim, para kiai, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran DKM Masjid Al-Mujahidin, Masjid Al-Mujahidin Bambu Kuning, yang juga saya hormati para jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya para anggota Baikes sholat subuh yang hadir pada pagi ini, yang juga saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang pertama dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan kuliah subuh atau tabligh akbar pada pagi kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sholat berjamaah itu dari sholat 5 waktu, yang paling afdal itu sholat subuh, terutama subuh hari Jumat. Jadi sholat subuh hari Jumat ini memang sholat berjamaah subuh yang paling afdal. Keutamaannya 27 kali sholat sendirian. Dan sholat subuh ini lebih afdal daripada sholat yang lain. Mengapa lebih afdal? Karena memang perjuangannya berat. Kalau subuh ini ngantuk ya, mau bangun. Kalau maghrib, isya itu masih seger-seger, tapi kalau subuh ini yang mau bangun. Karenanya orang berjamaah sholat subuh itu dijanjikan di dalam hadis Rasulullah SAW, man sholal fajr fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut berada di dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Artinya apa? Kalau ada orang sholat subuh berjamaah dizalimi oleh orang lain, maka Allah yang akan menuntut balas pada orang tersebut. Mengapa? Karena ini orang sholat subuh. Dan perintah sholat ini merupakan salah satu perintah beribadah kepada Allah. Sholat ini merupakan perintah yang sangat penting. Mengapa? Karena sholat ini di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Artinya seandainya agama ini diumpamakan bangunan, namanya bangunan rumah pasti ada tiangnya. Misalnya masjid, ini ada tiangnya. Tiangnya bangunan ini sholat. Kalau tiangnya gak ada, maka bangunan ini otomatis ambruk. Agama seseorang juga begitu. Tiang agamanya itu sholat. Kalau sholatnya tidak kokoh, berarti agamanya ambruk. Perbuatan yang lain berarti tidak ada, tidak berguna. Kebaikan yang lain. Ini pentingnya ibadah, pentingnya sholat. Dan sholat ini, saudara-saudara, sholat ini merupakan standar baik dan tidaknya perbuatan seseorang. Itu tergantung sholatnya. Beberapa tahun yang lalu ada pertemuan para ulama, para ustadz, para ustazah di Malang. Ini yang berkumpul ini para ulama yang di rumahnya punya lembaga pendidikan, punya pondok,
punya sekolah agama. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan di dalam pertemuan ini, bagaimana kita mendidik generasi, terutama generasi milenial, generasi modern. Mengapa? Ya terkait dengan kenakalan remaja, agar anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu ada yang bilang, ya kalau begitu anak-anak ini kita ajarkan akhlak di sekolah. Ada yang bilang, loh sudah diajarkan akhlak di sekolah. Di sekolah-sekolah madrasah diniyah itu ada pelajaran akidah akhlak, sudah. Cuma semakin meningkat sekolahnya semakin nakal, semakin tinggi sekolahnya semakin tidak jujur. Coba kalau kita tanya anak TK dengan anak SD, lebih jujur siapa? Lebih jujur anak TK. Anak SD dengan SMP, lebih jujur siapa? Betul, lebih jujur anak SD. Anak SMP dengan SMA, lebih jujur siapa? Lebih jujur SMP. Artinya masih ada baiknya, semakin ke atas tambah nakal. Anak SMA dengan perguruan tinggi, anak perguruan tinggi yang sudah menjabat, lebih jujur siapa? Yang sudah lulus. Artinya apa? Sekolah semakin tinggi tapi semakin nakal. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ada seorang ahlinya bilang, kalau begitu kita harus kembali kepada manhaj Al-Quran, tuntunan Al-Quran. Bagaimana tuntunan Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Sholat itu sebenarnya yang dapat membentuk karakter pribadi yang soleh, meninggalkan perbuatan keji, perbuatan kemaksiatan, dan perbuatan mungkar yang lain. Ini sholat. Jadi sholat, karenanya sholat ini paling penting. Loh, itu orang-orang yang korupsi sudah sholat itu. Malah kalau sholat masuk TV. Kalau ke masjid masuk TV, orang-orang yang korupsi. Itu kenapa? Bahwa tidak sembarang sholat dapat berpengaruh positif terhadap perbuatan seseorang. Enggak sembarang sholat, tapi bagaimana dia itu sholat. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Benar-benar beruntung, maksudnya beruntung yang meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Siapa orang-orang yang beriman itu yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholat yang mereka lakukan. Artinya apa? Orang itu melakukan kemaksiatan biasanya akan tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Karenanya mencari kebahagiaan di luar, yaitu melanggar ajaran agama. Kalau orang bahagia kan nggak melanggar kan? Nah ini mengapa sholatnya tidak khusyuk? Karena yang bahagia, yang pikirannya tenang, itu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, sholat khusyuk itu sebenarnya bagaimana? Itu yang perlu kita pelajari. Mengapa begitu? Karena sholat itu ada sholat secara gambaran, ya. Sholat secara surah, secara gambaran. Mengapa secara gambaran? Kelihatannya sholat. Orang itu kelihatannya sholat. Ya lengkap sholatnya. Mulai dari Allahu Akbar sampai kemudian baca Fatihah, lalu ruku. Kemudian setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal sujud, setelah itu rakaat lagi, kalau subuh kunut, setelah itu salam. Itu sholat. Ada sholat itu tidak hanya gambarannya sholat, tetapi juga hatinya sholat ketika sholat. Artinya pikirannya memang memahami apa yang dia baca di dalam sholat.
Itu namanya khusyuk. Dan kebanyakan orang itu yang pertama hanya gambarannya sholat, tapi hatinya kemana-mana. Nah, orang yang gambarannya sholat tetapi hatinya kemana-mana, itu namanya belum khusyuk. Kita itu kira-kira masuk yang mana? Kira-kira kalau kuncinya ketelisut, gak ketemu, lalu sholat, kira-kira ingat apa enggak waktu sholat? Apa khusyuk, apa ingat kuncinya? Ini sholat. Jadi sholat yang dapat menjadikan seseorang itu positif, seseorang itu bertakwa, seseorang itu menjauhi kemungkaran, itu tentunya tidak sembarang sholat, tetapi sholat yang benar-benar khusyuk. Ini yang perlu kita pelajari. Ini sholat. Dan orang ini kalau sholatnya baik, maka nanti perbuatan yang lain juga ikut baik. Nggak perlu khawatir, yang penting orang tuh sholatnya baik. Karena ini janji Al-Quran. Janji Al-Quran itu tidak pernah meleset. Karenanya kalau saudara misalnya belum istiqomah, belum apa, ya sholatnya diperbaiki. Nanti yang lain ikut baik. Ini diceritakan di dalam kitab-kitab ulama salaf. Dulu ada seorang kerjanya tiap malam mencuri. Kerjanya mencuri. Tapi orang ini rajin berjamaah. Pencuri ini rajin berjamaah. Bahkan rajin tahajud. Kadang sebelum berangkat mencuri malam-malam masih sholat witir, lalu sholat istikharah. Ya sholat. Akhirnya kata orang-orang, dibilang dia, kamu ini aneh sekali. Mengapa? Kamu rajin sholat tapi mencuri. Kamu aktif berjamaah. Sholat sunnah juga, sholat rawatib kamu ini melakukan. Tapi kok mencuri? Apa kata dia? Saya ini pencuri. Dan itu kerjaan saya. Terus kalau saya gak rajin sholat, tambah gimana saya? Sudah pencuri malah gak sholat, kan tambah gak karu-karuan. Ya sudah, walaupun pencuri, yang penting rajin sholat. Yang penting rajin sholat. Ya rajin sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama biasanya daerah itu tidak aman, tiba-tiba kok aman. Biasanya ayam tiap beberapa hari hilang, kok gak hilang? Kemana si anu yang mencuri? Apa ditangkap orang, apa kena massa, atau gimana? Aman. Aman. Lama-lama orang di daerah situ ada yang berangkat ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Sampai di Mekah, ternyata si pencuri itu sudah ada di Masjidil Haram. Siang malam dia beribadah kepada Allah, tawaf, baca Quran. Sudah menjadi orang soleh. Ditanya orang, loh kamu yang mencuri itu? Iya. Loh kok bisa jadi orang baik begini kamu, jadi orang soleh? Karena saya rajin sholat walaupun mencuri. Mencoba saya gak rajin sholat, mungkin masih ngambil punya kamu. Karena rajin sholat akhirnya berhenti. Ini sholat. Karenanya sholat ini memang perintah ya yang diantisipasi oleh Rasulullah SAW kepada orang tua untuk anak-anaknya sejak masih dini. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahlah anak-anakmu sholat ketika berusia 7 tahun. Jadi anaknya berumur 7 tahun wajib menjaga sholat anaknya. Kalau orang tuanya diam, nggak suruh anaknya sholat, orang tuanya yang berdosa. Mengapa? Agar anaknya berlatih menjadi orang yang disiplin sholat. Agar seperti itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukul anak-anakmu karena meninggalkan sholat kalau sudah berusia 10 tahun. Malah kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat, suruh pukul agar sholat.
Yang namanya mukul orang sekarang itu gak berani. Mengapa? Kalau ayahnya yang mukul anaknya, nanti sama ibunya dipolisikan. Apalagi ada perlindungan anak sekarang. Kalau dulu kiai, ustadz, guru memukul murid itu biasa, pakai penjalin. Saya masih ingat dipukul pakai apa ya, sama kiai masih kecil itu. Dan lapor sama orang tua malah dimarahi juga dulu. Sekarang ini anaknya cuma dipukul sedikit, lapor sama orang tuanya gak terima. Padahal itu pendidikan di dalam agama memang seperti itu. Kalau sudah 10 tahun berhak dipukul. Mengapa? Memukul nakalnya, agar nakalnya singgah atau pergi. Nah, ini tentang ibadah sholat. Karenanya sholat ini sangat penting. Dan sholat ini yang pertama kali besok dipertanggungjawabkan di akhirat ya, di alam kubur, di akhirat itu sholat. Kalau orang sholatnya itu lepas, lolos, yang lain juga lolos. Pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dipertanggungjawabkan pada hari kiamat pada setiap orang itu adalah sholat. Fa in shaluhat shaluha lahu sairu amalih. Kalau sholatnya baik, maka yang lain oke. Tapi kalau sholatnya agak baik, ini yang lain berarti kena juga. Sholat memang. Sholat ini ukuran yang pertama. Ini perintah sholat. Dan penting ini kita tegaskan, karena untuk masalah sholat sekarang ini banyak orang teledor. Karenanya perlu kita saling mengingatkan masalah sholat ini. Dan terutama tidak hanya sekedar sholat, tetapi sholat khusyuk. Mengapa sholat khusyuk? Yang namanya sholat itu, sholat. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, ya Imam, madza nanwi bis sholat? Apa tujuannya kita sholat? Niat kita sholat itu apa? Apa kata beliau? Kata beliau, tanwi bis sholat limunajati rabbik. Kamu niat di dalam sholat untuk bermunajat. Bermunajat itu artinya apa? Bermunajat itu artinya berbincang-bincang dengan Allah. Karenanya di dalam keterangan, orang itu kalau mau berbicara dengan Allah, maka dengan sholat. Karena sholat itu menghadap dan berbicara kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau orang itu ingin diajak bicara oleh Allah, maka baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah berbicara kepada kita. Kalau berbicara kepada Allah, kita berbicara dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat, maka sholat. Karena sholat dari awal sampai akhir itu bermunajat kepada Allah. Kalau kita ini bermunajat kepada Allah, tentunya sholatnya itu hati-hati, dilakukan dengan khusyuk. Sama dengan kita bermunajat kepada orang tua. Kita berbincang-bincang dengan orang tua, berhati-hati. Atau berbincang-bincang dengan siapalah yang kira-kira kita takuti. Kita takut pada orang, lalu kita menghadap. Kita akan konsentrasi takut. Nah, mestinya kepada Allah lebih dari itu. Karena sholat ini berbincang-bincang dengan Allah. Dengan siapa kita berbincang-bincang? Mestinya penuh dengan khusyuk, penuh dengan khudu', rendah hati, kemudian fokus. Itu sholat. Nah, ini sholat yang seperti ini sholatnya orang-orang khusus ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Beda dengan sholat kita. Kalau sholat kita ini khusyuknya cuma takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat sholat subuh 2 rakaat makmum, Allahu Akbar, habis itu sudah kemana-mana. Itu sholat kita. Tapi walaupun bagaimanapun kita harus tetap berusaha. Bagaimana sekiranya sholat yang kita lakukan ini kita jalankan dengan khusyuk. Mengapa? Karena sholat kita ini tiang agama kita sebenarnya. Sholat ini yang merupakan tiang agama. Kita perkokoh tiang ini. Ini yang pertama yang perlu kita bicarakan ya, sholat. Karena sholat ini termasuk bagian beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua,
yang juga perlu ditekankan, terutama pada masa-masa sekarang. Pada masa-masa sekarang itu apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan sekali-kali menyembah kecuali kepadanya. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah, di antaranya adalah salat. Ini perintah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan Tuhanmu memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Orang berbuat baik kepada orang tua baik saja tidak cukup, tetapi bagaimana harus paling baik. Harus paling baik kalau kepada orang tua. Gak cukup cuma baik. Dan orang tua ini harus diperlakukan lebih baik daripada siapapun. Karena termasuk tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, orang itu di penghujung masa, di penghujung zaman, biasanya baik pada kawannya tapi tidak baik pada ayahnya. Kalau ada temannya datang dilayani, apapun dikeluarkan, tapi sama ayahnya biasa-biasa. Ada apa ya? Kayak gak penting. Padahal orang tua ini kan harus melebihi siapapun. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Siapa orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Ibumu yang paling berhak. Summa man, lalu siapa ya Rasulullah? Lalu siapa? Ummuka, kemudian ibumu. Summa man, lalu siapa yang ketiga? Ummuka, ibumu. Yang keempat, lalu siapa? Summa abu, kemudian ayahmu. Jadi kalau kebaikan itu 100%, ibu itu 75%, yang ayah 25%. Orang yang lain di bawahnya itu. Karena memang paling baik kepada orang tua. Orang tua ini harus diperlakukan dengan baik. Tadi malam ada yang bertanya pada saya, Kiai, bagaimana mengucapkan hari ibu? Apakah haram? Apakah boleh? Kalau haram ya enggak. Bahkan bukan cuma boleh. Kalau orang barat hari ibu itu setahun sekali, yaitu tanggal 22 Desember. Kalau umat Islam setiap waktu itu hari Mengapa? Karena di dalam Islam, konsep Islam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki telapak kaki ibu itu surga anak-anak. Beda dengan barat. Mengapa orang barat itu ada hari ibu, kita gak perlu hari ibu? Mengapa? Ibu itu setiap hari bagi kita. Itu bagi kita. Kalau bagi barat ya, kehidupan di barat itu gak sama dengan di Indonesia. Barat memandang orang perempuan itu gak sama dengan Islam. Apa perbedaannya? Barat itu memandang apapun dengan pandangan materi. Artinya apa? Mencari keuntungan duniawi. Itu barat. Kalau Islam, spiritnya apapun dikembalikan kepada ayat Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apapun dilihat dari aspek ibadah. Bekerja untuk mencari bekal ibadah. Menikah untuk mencari teman beribadah, agar ibadah kita semakin sempurna. Apapun niatnya ibadah. Tapi kalau orang-orang barat,
Karena memang non muslim spiritnya itu materi, mendatangkan keuntungan. Pokoknya apapun yang mendatangkan keuntungan ya dilakukan, dan tidak mikir aturan, itu barat. Nah, mereka orang barat memandang perempuan itu dari aspek materialistik. Bagaimana perempuan itu dieksploitasi agar mendatangkan keuntungan, mendatangkan uang, itu barat. Karenanya di barat ini orang perempuan diperalat. Misalnya buka lahan bisnis yang jaga perempuan. Coba ya, kalau lihat pameran mobil, pameran mobil itu yang tukang jaga kalau internasional itu laki-laki apa perempuan? Kan ada gambarnya perempuan. Dan itu pun jangankan pakai cadar, pakai apa? Kan pakai minim. Coba pikir apa hubungannya perempuan pakai pakaian minim pendek dengan mobil? Kan nggak ada kan? Cuma barat tahu yang suka lihat-lihat itu kan laki-laki kan. Nah, laki-laki ini biasanya suka lihat yang minim-minim, yang tinggal dikit, karena tahu. Atau misalnya kalau naik pesawat, ini cara pandang barat ya. Di pesawat itu pramugari dengan pramugara lebih banyak siapa? Pramugaranya cuma satu, yang lain yang 4 itu, yang di depan itu 2, di belakang 2. Kalau pesawat biasa itu pramugari itu ada yang jelek apa enggak wajahnya? Enggak ada, semuanya ya cantik lah pramugari. Dan pramugari itu ada yang agak hitam apa enggak? Cantik tapi hitam? Enggak ada. Putih, cantik, dan nggak ada yang pendek, standar semua. Pokoknya kalau orang ditawari orang seperti apa, seperti pramugari, pasti setuju. Mengapa? Ya karena pramugari gambarannya seperti itu. Padahal orang mau bepergian disuguhi seperti itu. Dan pramugari ini ada batas usianya 37 tahun. Setelah itu nggak boleh terbang kalau sudah lebih 37. Mengapa? Diganti pemain yang muda. Ini barat. Jadi sejak masih muda orang perempuan itu dieksploitasi ya, untuk memuaskan syahwat laki-laki, dijual. Setelah tua bagaimana? Ditinggal. Di barat itu orang punya anak, kalau anaknya sudah 18 tahun ke atas, orang tua berhak mengusir dari rumah karena berhak mandiri. Dan kalau masih muda-muda itu kan dieksploitasi oleh perusahaan, mendatangkan keuntungan. Kemudian setelah tua, karena memang anak ini dituntut untuk bekerja ketika lulus sekolah SMA, maka bagaimana? Anak dengan orang tua tidak ada hubungan. Setelah ibunya, orang tuanya sudah menginjak usia dewasa, gak bisa bekerja, oleh anaknya diantarkan ke panti jompo. Anaknya ada di mana? Anaknya gak ngerti ada di mana, gak mikir. Karena tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua, maka untuk mengenang jasa ibunya, orang barat membuat yang namanya Hari Ibu. Setiap tanggal 22 Desember ada yang kirim karangan bunga, ada yang nelpon ibunya, ada yang mengajak ibunya berlibur rekreasi, ada yang begitu. Itu mereka. Setelah itu ditinggalkan lagi. Kalau Islam gak seperti itu. Kalau Islam itu konsepnya surga di bawah telapak kaki. Malah ibu ini harus diperlakukan lebih baik daripada siapapun. Bukan istrinya. Kadang-kadang ini fenomena modern, termasuk tanda-tanda kiamat. Orang itu takut pada istrinya tetapi berani kepada ibunya. Betul. Orang itu membuat kebijakan minta pendapat ibu, minta pendapat istrinya. Oleh istrinya nggak boleh, nggak dilakukan. Sama ibunya tidak perhatian. Ini termasuk fenomena modern. Ini nggak boleh seperti itu. Dan seorang suami harus tegas kepada istrinya. Kamu
jangan menghalangi saya berbakti kepada ibu. Mengapa, Mas? Karena kalau saya nakal kepada ibu saya, anakmu akan nakal pada kamu. Karenanya kamu sebagai istri harus menolong saya berbakti kepada ibu. Mengapa? Agar anak-anak kita nanti berbakti sama kamu. Harus diajarkan seperti itu. Karenanya di dalam kata para ulama, di dalam Al-Quran ini berbakti kepada orang tua digandengkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Mengapa? Kalau salah satunya ditinggalkan, maka satunya tidak diterima oleh Allah. Ada orang rajin beribadah, rajin ke masjid, umroh bolak-balik, haji bolak-balik, tapi tidak berbakti kepada orang tuanya. Ini pertanda ibadahnya tidak diterima. Ada orang berbakti kepada orang tuanya, tetapi tidak beribadah, tidak diterima juga. Tapi bagaimana yang benar? Beribadah itu yang sungguh-sungguh, juga berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya umat Islam ini gak punya hari ibu. Mengapa? Ibu itu 24 jam, sehari semalam memang untuk ibu. Kita gak perlu hari ibu. Di dalam Islam, seorang perempuan ketika masih remaja dijaga oleh orang tuanya, gak boleh keluar, gak boleh kemana-mana. Itu ketika remaja sampai dia menikah. Setelah menikah lalu punya anak, maka bagaimana seorang ibu menjadi pintu surga bagi anak-anaknya. Karenanya seorang perempuan di dalam Islam semakin tua semakin dimuliakan, dihormati oleh anak cucunya. Dicium tangannya, bukan hanya tangannya, dicium kakinya. Itu seorang ibu. Kalau di dunia barat gak ada seperti itu. Ini cerita ya, cerita tentang bagaimana hikmah berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Di dalam kitab-kitab tafsir, diantaranya tafsir Imam Al-Baghawi, diceritakan dulu ada satu keluarga suami istri. Ayahnya ini orang soleh, ayahnya orang soleh. Kemudian dia punya anak bayi. Lama-lama karena ayahnya ini merasa sebentar lagi sudah meninggal, sebentar lagi meninggal. Sementara untuk warisan bagi anaknya, dia cuma punya seekor anak sapi, ejel, anak sapi. Maka anak sapinya ini dibawa ke hutan. Sampai di hutan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anak sapi ini saya titipkan kepada Engkau. Nanti kalau anak saya sudah waktunya dewasa, sampaikan anak sapi ini kepada anak saya. Anak saya sekarang masih kecil. Nah, anak ini tumbuh remaja menjadi anak yang soleh. Karena menjadi anak yang soleh, dia kerjanya sehari-hari mencari kayu. Jadi sehari-hari dia ini mencari kayu, sore-sore kayu yang dia dapatkan dia jual. Setelah dijual, dibagi dua. Setelah dijual dibagi dua, yang separuh itu disedekahkan, yang separuhnya diserahkan kepada ibunya untuk makan. Dia berdua bersama ibunya sehari-hari begitu. Kalau malam hari waktunya dibagi menjadi 3. Apa? Sehari semalam itu kan 24 jam. Malam itu kan 12 jam. Yang sepertiga, yang 4 jam itu istirahat, tidur. Yang 4 jam beribadah kepada Allah. Yang 4 jam dia duduk di samping ibunya selama 4 jam, menemani ibunya sambil mijitin ibunya. Tiap hari begitu. Benar-benar perhatian pada ibunya. Lama-lama setelah benar-benar dewasa, ibunya berkata kepada anak itu, "Nak, saya ini kasihan sama kamu." "Kenapa, Ma?"
Kamu tiap hari kerjanya cari kayu. Sehari cari kayu lalu dijual. Biar kamu nggak capek-capek, kamu pergi ke hutan. Ada apa, Mak? Dulu ayahmu punya anak sapi. Kamu cari di hutan itu. Sampai di hutan, kamu berdoa kepada Allah agar sapi itu dipertemukan dengan kamu. Sapi itu warnanya bagus, Nak. Warnanya keemasan. Setelah kelihatan sapi itu, kamu panggil dengan nama Allah. Tapi jangan kamu naiki. Sapi itu kamu pegang kepalanya, kamu bawa pulang. Lah terus, Mak, nanti sampai di sini kamu jual. Sudah. Akhirnya anak ini pergi ke hutan. Sampai di hutan berdoa kepada Allah, ya Allah, mana sapi yang dititipkan oleh ayah untukku, serahkan kepadaku. Sambil berjalan, tiba-tiba ada seekor sapi yang besar, warnanya keemasan, seperti warnanya emas. Akhirnya dihampirinya sapi itu, dan sapi ini diam, pertanda kalau dia pemiliknya. Begitu sapi itu diam, dia ambil kepalanya, mau dibawa pulang. Ternyata sapi ini berbicara. Wahai pemuda, daripada kamu berjalan kaki capek-capek, naiki aja punggung saya, biar kamu enak naik saya. Ternyata pemuda ini nggak mau. Kata dia, enggak, saya nggak mau naik kamu. Kenapa? Pesan mama, saya suruh pegang kepala kamu. Akhirnya kata sapi itu, beruntung kamu ikut pada mamamu. Coba kamu naiki saya, kamu gak akan bisa membawa saya. Tapi karena kamu berbakti kepada mamamu, kepada ibumu, kamu pegang kepala saya ikut kamu. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, kata ibunya, gimana, Ma? Mau diapakan sapi ini? Gini aja, besok kamu bawa ke pasar, kamu jual. Berapa harganya, Ma? Harganya 3 dinar. Pokoknya harganya 3 dinar. Kalau bukan 3 dinar, kamu harus minta pendapat saya. Dibawa ke pasar. Begitu dibawa, ada seorang laki-laki datang pada dia menawar. Berapa sapi ini kamu jual? 3 dinar. Lalu kata laki-laki itu, saya tawar 6 dinar. Saya beli 6 dinar. Lo gak boleh sama mama. Pokoknya 6 dinar. Gak boleh sama mama. Ya kalau begitu, saya minta pendapat mama dulu, dibawa pulang. Ma, kemarin tadi saya jual 3 dinar, tapi orang nawarnya tidak segitu. Berapa? Dia minta 6 dinar. Oh ya sudah, kamu jual 6 dinar. Besoknya berangkat lagi ke pasar. Pasar hewan, pasar sapi. Yang kemarin datang lagi. Gimana kata mamamu? Iya, ini disuruh dijual 6 dinar. Bagaimana? Saya tawar lagi. Berapa? Saya tawar 12 dinar. Loh, mama bilangnya 6 dinar bukan 12. Ya pokoknya 12. Kira-kira kalau kita begitu, kira-kira bagaimana? Dikasih apa enggak? Kalau kita oleh mama suruh jual 5 juta, yang nawar 10. Tapi karena dia berbakti, percaya para ibunya, gak jadi. Ya udah kalau begitu saya pulang lagi. Saya minta pendapat sama mama. Bagaimana kata mama? Lah gimana? Anu mah, kemarin saya jual 6 dinar. Yang laki-laki itu nawar 12. Ya udah, kamu kasihkan 12. Akhirnya besok dikasihkan 12. Ternyata ditawar lagi 24 dinar. Akhirnya pulang. Lalu kata mamanya, nak, apa Ma? Dia itu bukan orang. Siapa? Dia itu pasti malaikat. Kamu bawa besok jual 24. Kalau dia nawar lagi, masih mau nawar, tanya, mau diapain sapi ini? Kok setiap dikasih harga kamu naik lagi? Kamu, kata mama, kamu bukan manusia, kamu pasti malaikat. Ini terserah kamu, mau diapakan sapi ini?
Akhirnya dibawa, besoknya ketemu orang itu. Kamu mau nawar berapa sekarang? Kamu pasti naik lagi nih. Kenapa? Ada salam dari mama, kamu pasti malaikat. Terus, sapi ini kata mama mau diapakan? Kok setiap naik harga kamu naik lagi? Ini gak jual-jual kalau begini. Akhirnya apa kata dia? Kata malaikat, tolong sapi ini kamu tahan dulu. Kamu tahan, jangan dijual. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel sedang mencari sapi seperti ini. Dan nanti ini harganya kamu jual sebanyak emas sebesar sapi ini. Karena pasti dibeli oleh Bani Israel. Ya oke, karena begitu. Hanya bilang sama mamanya. Dan betul memang waktu itu ya, orang-orang Bani Israel sedang mencari-cari sapi yang bagus, yang besar, warnanya seperti emas, dan harganya emas sebesar sapi itu. Ini gara-gara berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya diberi keberkahan, hidupnya diberi kemudahan, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Karenanya bagi kita gak ada hari ibu. Mengucapkan hari ibu tidak haram, karena Islam lebih dari itu. Gak apa-apa mengucapkan hari ibu, gak apa-apa, karena gak salah memang. Tetapi Islam lebih dari itu. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya setahun sekali, tetapi memang selama-lamanya. Karena di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini pentingnya kita ini, karena saya berbicara ini momen hari ibu. Pesan dari sebagian guru saya kalau ceramah di kalangan remaja agar mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa? Untuk mengingatkan bagaimana kita ini berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu disusahkan tidak boleh. Di dalam ayat itu, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai usia tua, usia senja. Orang itu kalau sudah tua biasanya membosankan. Mengapa? Suka marah. Kadang pendengarannya sudah istirahat, dia bertanya A, begitu dijawab nanti tanggapannya B. Kan begitu orang tua itu. Jawaban kita ditanggapi lain. Mengapa? Sudah kurang dengar. Maka bagaimana? Fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kamu berkata uff. Uff itu artinya kata-kata yang menunjukkan bahwa kita bosan pada orang tua. Jangan sekali-kali. Wala tanharhuma, dan jangan bentak orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan pada kedua orang tua kamu perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli, dan rendahkan kepada kedua orang tua janāhadz dzulli, sayap kehinaan. Di depan orang tua itu kita harus hina. Jangan-jangan mentang-mentang kita ini bos, sudah punya karyawan, lalu orang tuanya dianggapnya seperti karyawan. Atau jangan-jangan kita ini misalnya sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, ceramah kemana-mana, orang tuanya dianggap muridnya. Gak boleh seperti itu. Di depan orang tua kita ini anak. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan tanpa henti, rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, curahkanlah rahmatmu kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua mendidikku ketika aku masih kecil. Itu akhlak kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, melembutkan hati kita untuk istiqomah di dalam beribadah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita,
Allah mencurahkan rahmatnya kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Barangkali ini 2 poin saja yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kata para ulama, menyusahkan orang tua itu gak boleh. Kalau punya masalah, kalau punya informasi, kalau sekiranya orang tua kita terkejut, jangan disampaikan. Tapi menyampaikan gak apa-apa, karena memang anak itu kalau punya problem, disampaikan pada orang tua biasanya agak plong. Tapi kalau kira-kira menyusahkan, jangan. Kalau masih bisa diatasi sendiri. Ini pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan?